Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang tipe data string di Kotlin. Tipe data string adalah tipe data yang berisikan satu atau lebih karakter, bahkan bisa kosong, nggak ada karakter apapun. Nah, jadi ini kayak kumpulan karakter lah string itu ya. Nah, jadi tipe data string itu adalah tipe data yang berisikan data kumpulan karakter. Jadi sederhananya adalah tipe datanya adalah teks. Nah, teks itu yang namanya kumpulan karakter bisa kosong, nggak ada apapun, atau bisa lebih dari satu, atau bahkan sampai tidak terhingga karakternya. Nah, itu kita bilang namanya adalah string. Nah, di Kotlin itu sebenarnya sama seperti di Java. Jadi tipe data string direpresentasikan menggunakan kata kunci string ya namanya. Nah, cuma ada yang perbedaannya. Kalau di string kita bisa representasikan si data string itu menggunakan dua jenis. Yang pertama menggunakan tanda petik 2 seperti ini. Nah, ini cuma bisa untuk satu baris. Nah, tapi kita bisa menggunakan tanda petik 2-nya sebanyak 3 kali. Ini untuk tipe data string yang bisa lebih dari satu baris. Maksudnya apa sih? Nah, biar lebih enak kita lihat contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Tipe datanya adalah first name, string. Oke, sorry. Klik. Ini string, ini adalah Eko. Di sini ada last name, Kanedi. Di sini ada full name, Eko Kurniawan Kanedi. Nah, ini contohnya yang tipe datanya lebih dari satu, tipe data stringnya lebih dari satu baris. Kita bisa menggunakan petik 3, lalu kita masukkan di sini sebanyak apapun, nanti di ujungnya harus menggunakan petik 3 lagi. Jadi, seperti ini ya. Nah, biar lebih enak, kita langsung coba praktekkan. Di sini saya akan bikin kelas namanya, bukan kelas ya, file, sorry. Bikin main function. Di sini misalnya var first name string sama dengan echo seperti ini. Saya itu bikin last name Kanedi. Nah, ini kan satu baris. Gimana kalau kita misalnya pengen lebih dari satu baris? Nah, itu kita bisa menggunakan misalnya address string sama dengan tanda petik 3 kali. Nanti ini otomatis ya. Jadi teman-teman bisa masukkan contohnya ini adalah jalan belum jadi RT 0101 Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia misalnya. Nanti diakhiri dengan tanda petik 3 lagi. Nah, jadi seperti ini. Ini lebih dari satu baris. Nah, kalau kita print, misalnya yang first name gitu ya, last name, terakhir adalah address, ini hasilnya harusnya ya di print teksnya gitu. Nah, seperti ini. Ini Eko, ini Kanedi. Lah, cuma kok yang ini kayak gini ya jadinya ya. Lihat, depannya tetap ada spasinya seperti ini. Jadi ini kayak harus kayak gini ya. Cuma ya ribet nggak sih? Ya ribet banget sih. Jadinya kayak gini, harus kayak gini. Jadi kalau di running ulang baru hasilnya benar di sini. Lah, tapi kan misalnya kita pengennya ini gabung gitu ya. Pakai koma gitu ya. Pengennya gabung satu line aja, kok jadinya beberapa line. Nah, bisa nggak jadi gabung? Nah, ini ada functionnya untungnya. Jadi, nah ini ada istilahnya trim margin. Nah, ini digunakan untuk ngelakuin trim. Trim itu istilahnya ngegabungin dari beberapa line jadi satu line ya. Nah, contohnya di sini kita bisa menggunakan function yang namanya trim margin. Nah, defaultnya trim margin itu akan mencari karakter yang apa ya ini? Karakter pipe ya. Karakter pipe seperti ini, nanti dia akan ngehapus semua karakter yang sebelum pipe ini. Nanti ini dihapus semua, nanti ini dihapus semua, terus digabungin. Nah, atau misalnya teman-teman pengen ganti karakternya dari pipe menjadi contohnya lebih dari gitu ya, biar punya karakter sendiri, teman-teman bisa pakai lebih dari, terus nanti pas di trim marginnya, di bawah sini di trim marginnya, teman-teman bisa masukkan karakter yang teman-teman mau. Nah, biar lebih enak, kita langsung coba praktekkan.
Contohnya di sini biar lebih enak pakai pipe dulu ya, contohnya pakai pipe seperti ini. Tinggal di belakangnya di dot titik trim margin seperti ini. Nah, hasilnya kalau kita lihat, nah jadinya seperti ini. Jadi ini multi line. Nah, kalau misalnya kita pengen ganti karakternya, jadi kita nggak perlu ngapus manual lagi. Saya lebih dari kayak gini ya. Ya, karakter apapun lah itu teman-teman maunya apa. Teman-teman bisa masukkan di ujungnya di sini seperti ini. Jadi kalau kita running ulang, nah hasilnya sama. Jadi teman-teman bisa menggunakan karakter yang teman-teman mau menggunakan function yang namanya trim margin. Next. Selanjutnya, yang namanya string itu kadang-kadang kita sering banget ngegabungkan beberapa string. Contohnya, tadi kan kita udah bikin first name sama last name. Terus kita pengen bikin full name. Nah, kita harus menggabungkan first name dan last name. Nah, untuk menggabungkan beberapa string, itu kita bisa menggunakan operator plus. Jadi mirip kayak matematika ya. Jadi string ditambah string, ya hasilnya string yang digabungkan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi misalnya kita punya first name, Eko, last name-nya Kanedi, lalu kita first name ditambah, saya tambahkan spasi, misalnya di tengahnya, ditambah last name. Ini harusnya hasilnya Eko, spasi, Kanedi. Nah, untuk lebih jelas, kita coba praktekkan. Nah, di sini saya udah ada ya. Ada first name, ada last name. Kita bikin di bawahnya adalah full name, tipe datanya tetap string, sama dengan, jadi first name ditambah, saya tambah spasi, ditambah, last name, seperti ini. Nah, ini hasilnya kita lihat seperti apa. Saya klik run. Nah, hasilnya Eko, spasi, Kanedi. Nah, ini kalau kita lupa menambahkan spasi di sini, jadi cuma first name, last name doang, hasilnya akan Eko, Kanedi tanpa ada spasi, seperti ini. Nah, cuma kalau kita mau menggabungkan string seperti ini ada warning di sini, lihat warning. Convert concatenation to template. Jadi sebenarnya ada fitur bagus di Kotlin untuk manipulasi string seperti ini. Jadi kayak ngegabungin itu sebenarnya nggak direkomendasikan menggunakan tanda plus. Nah, namanya adalah string template. String template adalah kemampuan string di Kotlin untuk mendukung ekspresi template. Maksudnya apa sih? Bingung nih ya. Kita bahas lagi. Jadi dengan string template, secara otomatis nanti kita bisa mengakses data dari luar di dalam stringnya. Nah, maksudnya apa nih? Malah makin bingung. Oke, jadi maksudnya seperti ini. Nanti di stringnya itu kita bisa menggunakan tanda $, seperti ini. Lalu nanti diikuti dengan ekspresif atau istilahnya kodenya ya. Kayak misalnya nama fieldnya apa gitu. Nah, tapi itu cukup untuk yang simple doang. Jadi contohnya kita mau mengakses first name. Kita jadi tinggal tambahkan tanda $, diikuti dengan namanya first name. Tapi kadang-kadang kita pengen yang lebih kompleks. Nah, kalau yang lebih kompleks kita menggunakan tanda $, diikuti dengan kurung kurawal, lalu diisi dengan ekspresinya di sini. Lalu kurung kurawal tutup. Makin bingung? Nanti kita lihat contohnya. Contohnya seperti ini. Contohnya, jadi yang tadinya kita menggunakan plus ketika bikin full name, sekarang kita menggunakan string seperti biasa, cuma di sini pakai tanda $. Jadi $first name, $last name. Ini otomatis yang $first name dia akan ngambil data dari sini. Jadi jadinya Eko. Kalau yang last name dia akan ngambil data dari last name ini. Jadinya adalah Kanedi. Jadi seperti ini. Nah, kalau yang kompleks yang lebih dari satu ekspresi ya, jadi nggak cuma first name. Contohnya saya mau ngambil panjang dari full name, itu kan harus pakainya, kita ada function yang namanya length untuk mendapatkan panjang dari si stringnya. Nah, contohnya saya pengen total full name karakter sama dengan, nah ini kita bisa menggunakan kurung kurawal full name titik length. Untuk lebih enak kita langsung praktekkan. Jadi ini kita ganti ya. Jadi kita pakainya seperti ini. Jadi di sini first name, spasi,
last name. Cuma untuk mengaksesnya kita menggunakan tanda dolar seperti ini. Ini kalau ada autocomplete-nya kok. Kalau teman-teman kalau bingung, tanda dolar, terus kontrol spasi, nah ada first name seperti ini. Ini otomatis jadi full name. Ada spasinya di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman pengen yang lebih kompleks, misal var description ya, string sama dengan di sini kita ambil full name length sama dengan, nah di sini kita kan pengennya ngambil panjang dari full name-nya. Ini kita nggak bisa full name titik length, itu nggak bisa seperti ini. Karena kan ada operasinya ini lebih dari satu ya, artinya agak sedikit kompleks. Kita harus pakai kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, lalu masukkan ekspresinya di sini. Ini hasilnya kalau teman-teman running. Oh sorry, belum saya print nih. Description, kita running. Hasilnya lihat, Eko Kanedi, length-nya sama dengan 12 karakter, berarti total panjang si string full name ini ada 12. Nah ini yang direkomendasikan saat teman-teman mau ngelakuin operasi beberapa string. Jadi jangan lagi menggunakan tanda plus. Kalau di Java ini udah nggak bisa. Di Java itu harus manual, pakai istilahnya string builder. Tapi kalau di Kotlin ini semuanya udah otomatis. Jadi enak banget saat kita menggunakan Kotlin dibanding menggunakan Java. Next. Oh udah, ternyata udah materinya. Jadi segitu tentang materi string. Nextnya kita akan bahas tentang materi variabel.